Saya mencari order di luar karena saya banyak kenalan daripada instansi-instansi, karena dianggap saya ex pemain Persib, banyak diberikan order, diberikan rakyat dari mana-mana di Pemda. Istri saya yang menjadikan motor di Produksi. Ya. Jadi beliaulah almarhumah lah. Aduh, yang bekerja. Dari mulai tahun 69 kan berhentilah total sebagai pemain. Nah, apa kegiatan yang dilakukan setelah pensiun dari sepak bola? Satu, saya sudah pensiun bekerja di perusahaan negara, yaitu di Budi Bakti. Itu ada perusahaan negara itu punya Belanda, diambil over oleh pemerintah Indonesia. Saya dipekerjakan di situ di Budi Bakti sudah berapa jalan, berganti nama menjadi Adu Maniaga, baru saya keluar. Nah, dari keluar itu saya mendirikan perusahaan percetakan. Berapa tahun mulai menjalani bisnis percetakan itu? Tahun berapa? Setelah itu kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahun. Terus terang saja, saya mencari order di luar karena saya banyak kenalan daripada instansi-instansi, karena dianggap saya ex pemain Persib, banyak diberikan order, diberikan rakyat dari mana-mana di Pemda. Istri saya yang menjadikan motor di Produksi. Jadi beliaulah almarhumah lah. Aduh, yang bekerja. Dan sampai saya, istri saya bisa mengumpul uang untuk kita berangkat naik haji. Boleh tahu Pak, ibunya namanya siapa Pak? Hajah Heni Suwarni. Itu ya. Orangnya kreatif, Aktif ya. dan dia keluaran SMA 2. SMA 2 Bandung. Nah, justru bisa naik haji itu bukan dari sepak bola ya, walaupun mungkin secara tidak langsung ada kaitannya, order masuk dari beberapa kawan, relasi. Saya mungkin kenal gitu ya. Nah, bisa diceritakan Pak, bisa sampai naik haji, kemudian nggak terpikir mungkin bisa naik haji dengan kondisi mungkin Terus boleh terang dibilang saja, pas-pasan. waktu rencana naik haji, istri saya tidak bicara bahwa kita naik haji. Cuman ngomong-ngomong tok. Nah, pada waktu saya dengan istri saya ke Surabaya, ke rumah anak saya, dia menugaskan adiknya untuk membayar haji ke BRI. Pas sudah dibayar, adik istri saya itu menelpon ke Surabaya. Dia telepon saya, ini saya sudah serahkan ke BRI bahwa tahun ini harus berangkat. Lalu istri saya itu mengucapkan alhamdulillah, terus dia nangis merangkul saya. Saya bilang ada apa? Itulah. Ada apa? Kita berangkat haji. Nah, di situ ya. Jadi dia benar-benar mau menghajikan saya dan supaya saya banyak ibadah. Pak Yoyo ya. Hanya dia ngomong-ngomong. Pak Yoyo gimana waktu itu? Ya, begitulah. Saya mengucapkan ya, alhamdulillah bahwa saya itu bisa naik haji, dan saya tidak menyangka sebab sehari-hari saya tidak menjalankan ibadah seperti sekarang. Berarti kan memang surprise, nggak nyangka gitu ya. Dan selama sebelum naik haji itu boleh dibilang ibadahnya kurang ya? Ya gitu, maaf aja. Saya terus terang aja lah. Lain seperti sekarang lah. Mungkin sekarang Pak Ruki kan tahu. Orang belum pada datang, saya sudah datang, kan betul nggak? Ya, saya menyaksikan betul. Ini adalah tetangga saya di sekitar kurang lebih 400 meter ya dengan Pak Yoyo itu rumahnya, yang sehari-hari ketika subuh isya tuh beliau masih sangat kuat, walaupun mungkin kondisi fisik kuat tuh mental ya, semangat untuk pergi sholat fardu ke masjid. Nah, tapi yang luar biasa tadi sosok seorang istri ya, yang mana selama menjadi pemain sering ditinggal. Jadi dan pada akhirnya memberi satu berkah gitu dengan kesetiaannya, dengan luar biasa perhatiannya terhadap suami, akhirnya bisa berangkat naik haji. Nah, apa yang kesan yang paling mendalam dari sosok seorang istri itu?
Saya terus terang dia kesabarannya. Karena terus terang saja waktu saya tugas sebagai inspektur pertandingan, itu mungkin sebulan itu hanya 3 hari 4 hari saja di rumah. Dia Karena, sabar. muter di Indonesia ya. Karena pertandingan sini pindah Iya. sini. Alhamdulillah saya sudah muter dari Aceh sampai ke Irian itu saya Iya. sudah melaksanakan Iya. tugas itu. Jadi Indonesia itu dengan main bola itu saya sudah bisa Iya. merasakan. Iya. Dan saya terus terang saja pada anak-anak saya juga sampai detik sekarang, Iya. beliau-beliau lah yang mensupport saya. Iya. Jadi rezeki itu dari anak juga. anak-anak juga. Nah, ada berapa putra atau putri, Pak? Putrinya cuma satu, ini yang tertua, anak saya, Ya. ini ke sini dan punya anak satu. Jadi Ya. yang laki-laki 3, Ya. yang perempuan Itu 1. semuanya berapa? 7. 7 ya. 7 ya. Yang sering bersama berarti yang Yang di sini orang, ya. alhamdulillah sekarang sudah mau menyelesaikan kuliahnya. Hmm. Dari 2 tahun setengah saya urus bersama ibunya, alhamdulillah. Tapi saya sedikit pengen tahu nih motivasi ya. Karena usia udah 83 ya, yang tidak muda lagi. Sekarang kan ke masjid itu susah ya untuk milenial gitu. Kalau dibilang orang tua juga udah agak berat ke masjid karena faktor usia. Nah, dengan usia yang 83, fisik sudah sangat menurun, itu hujan, kemudian dingin, waktu subuh maupun isya, masih mau berangkat ke masjid ya, memenuhi panggilan Allah. Ya. Kira-kira apa sih yang terpikir atau yang dirasakan oleh Pak Yoyo ini? Saya ingin begini Pak, saya ingin kalau mungkin ya maaf ya, sama saja. Kalau di rumah itu saya kurang konsentrasi. Ya. Kehusuan itu kurang. Ya. Kalau di masjid, ya kita bisa penuh konsentrasi dan dibimbing oleh kawan-kawan dan kita bisa istikaf di sana. Sebisa-bisa kita baca. Itulah yang tujuannya saya di masjid. Dengan apapun misalnya hujan dan semuanya itu saya akan berangkat ke masjid. Apalagi subuh tuh janji Allah tuh begitu luar biasa ya. Ya. Kalau pengen menjadi kaya, meraih kekayaan alam dan seisinya itu, datanglah ke masjid dengan sholat fardu ya. Ya amin, mudah-mudahan mendapat pahalanya. Ya, jadi saya berangkat ke masjid terus terang aja Pak Luki, bukan saya mau pamer. Saya bangun jam 2 terus saya ke air, saya mandi, jam 3 itu setengah 3 kurang itu saya berangkat ke masjid. Di situ saya sembahyang sunat lah. Tahajud dulu. Ya insya Allah. Ya. Yang jelas sebelum adzan udah ada di tempat. Nah, kami bersama dengan Pak Otoy ya. Sering saya bertanya pada Pak Otoy begini-begini. Banyak lah Mas. Jadi untuk jalan ke masjid itu sekitar 500 meter ya, 400 sampai 500 ada meter 10 menit ya. lah. Sekitar kami pindah tempat agar kena sinar matahari, katanya bagus buat vitamin D, meningkatkan imun tubuh kita. Nah, di penghujung waktu, sedikit lagi kita mengakhiri. Nanti ada challenge, sedikit lah. Yoyo sudah bisa dapat bonus yang luar biasa, umur panjang ya. Amin. 83 tahun. Itu tidak mudah ya. Banyak teman-teman Pak Yoyo kan sudah meninggalkan kita seangkatan di Persib. Nah, bagaimana tips sehat agar umur panjang ini, Pak? Jadi pertama ya Allah yang menentukan. Ya. Kedua kita itu harus bergembira. Ya. Jangan kita mikirkan yang begitu, kita serahkan pada Allah. Ya. Dan kita terus terang banyak ibadah lah. Ya, ya. Itu ya. Apa adanya kita terima. Ya. Ya. Dan kita harus bersama. Ya. Dan memohon pada Allah, utamanya kita mohon pada Allah. Dan ibadah plus silaturahmi. Ya. Karena di masjid tuh Yoyo tuh terus membina silaturahmi ya. Iya. Karena kalau dengan tetangga dalam situasi pandemi ini Itulah, agak sulit ya. silaturahmi Mungkin yang di utama. masjid lah kita bisa silaturahmi sekalian ibadah. Alhamdulillah saya terus terang saja, maaf. Banyak orang-orang yang saya tidak kenal tapi mereka pada negur. Ya, kami akan lanjutkan sekitar 10 menit lah. Ada bola, nggak perlu fisik sebetulnya, lebih ke kegembiraan yang tadi Pak Yoyo itu, agar kita tetap sehat dengan optimisme yang tinggi ya ke depannya. Mudah-mudahan Persib tetap jaya Pak. Itulah PSSI juga bisa mendunia. Dan PSSI benar-benar organisasi seperti itu. Ya, jadi sebagai alat perjuangan nasionalisme juga. Terima kasih Pak Yoyo. Ya mudah-mudahan. Saya mohon maaf kalau bila ada kata-kata yang saya kurang baik. Itu saya juga mohon maaf
takut mengganggu Tidak. ya kebugaran Bapak ya. Nah, Saya itu senang. kembali mudah-mudahan konten ini bisa membuat kita sadar bahwa masih ada di sekitar kita, lingkungan kita, orang-orang yang paling banyak berjasa di Kota Bandung, Jawa Barat, dan Indonesia. Enggak betul. Nah, the legend. Nah, biasa. itu aja, mudah-mudahan mendapatkan berkah, perlindungan, kesehatan buat kita semua untuk Indonesia yang lebih sehat. Assalamualaikum Ya, kita warahmatullahi mengharap. wabarakatuh. Ya. Betul. Tuh, Waalaikumsalam. sekarang kuis Pak. Ya. Senang-senang aja lucu-lucuan. Ya. Ya, boleh dibuka biar tampangnya kelihatan cakepnya. Jeleknya. Dulu selain pemain juga playboy juga Pak ya. Saking Oh, iya. gantengnya. Waktu masih muda di SMA, Iya. playboy. Jadi maksudnya tuh para wanita tuh dulu wah memburu para pemain-pemain hebat dulu, pemain Persib. Ya. Nah, saya pengen tahu nih, hanya pengetahuan kecil aja deh. Yang tahun 50 sampai tahun 70-an siapa yang mungkin masih ingat Pak? Beckenbauer Franz Beckenbauer dari dari Jerman. Jerman. Itu playmaker juga, gelandang ya. Ya. Karena itu. Libero lah. Ya karena dia adalah satu sebagai pemain playmaker, saya juga Idola. playmaker jadi Idola. Pasti saya bisa nebak. Nah, karena otaknya pemain itu ada di libero permainan itu. Nah, yang kedua Pak. Terus saya dari Jerman dulu, senangnya Jerman. Wah, sama dong ini Jerman Pak. Iya, ada center fornya tuh si siapa? Itu zaman Beckenbauer. Rummenigge. Bukan. Setelah itu kan Rummenigge. Rummenigge. Nah, iya Rummenigge. Nggak tahu lupa. Lupa ya. Ah, Jadi sama-sama saya juga Jerman. mengidolakan Rummenigge Jerman juga. Jadi tiga pemain nasional. Tempo dulu yang jadi idola itu siapa? Gilsek, Hah? Gilsek, Gimsek, Yang Sek ya. Gimsek, Lebih jelas lagi Pak. Gimsek, Kim Chang, Gimsiang, Kim Chiang. pemain Jakarta. Itu Gilsek Jakarta. Keturunan Tionghoa ya. Iya, bagus itu. Ya terus terang ramah. Ramang ya. Ramang ya. Kalau yang tempo-tempo habis angkatan Bapak lah 1 tahun itu siapa Pak? Mungkin saya masih kenal. Sucipto ya. Ya biasa. Ya. Yang lebih muda lagi ada Roni Paslah. Pasrah Ya. ya kawan. Terus ini Abdul Qadir. Abdul Qadir Sayap kiri ya. luar, Sayap kiri luar ya. Bagus ya. Terus Iswadi Idris. ya Iswadi Idris ya. Pemain bagus. Nah itulah. Ya. Kalau nah Persib di masa sekarang nih 3 orang pemain yang sekarang mewakili Persib barangkali tahu Nggak apa? nggak apa ya. Nggak pernah ngikuti. Nah, Kalau dulu dan ya tahu lah. terus Ada Ade Budaya, budaya udah. Tony, terus ada ini Roy Darwis, Robi Darwis, itu Sutiono, Itulah Ajat. Yudi Guntara, Tete Jakaria. Nah itu Saya juga- angkatan anak saya semua. Ya. Dan hebatnya anak Pak Yoyo ini juga pemain nasional maupun Persib ya. Boleh disebut siapa Pak pemain? Hari Susanto. Ari Susanto. Ya. Pemain Pelita Jaya. Pelita Jaya. Dia di Persib dulu. Hanya satu kan yang main di Persib. Ini tapi kalau ketua RT tahu Bang sekarang siapa? Kita sini. Ya. Dinda. Eh? Dinda. RT kita. Ya, berarti tahu ya ketua RT-nya. Ketua RW-nya Pak? Bu Cipto. Bu Cipto. Terus wali kota Bandung